Ya, pemirsa, kabar siang di lokasi di tengah pandemi seperti ini, ada salah satu layanan yang tidak sempat ataupun tidak pernah diberhentikan ini oleh pemerintah, yaitu layanan penggunaan ojek daring atau ojek online untuk mengantar barang dan juga membeli makanan atau memesan makanan ini. Karena kita ketahui kan ya, kalau kita sebagai pembeli ini diantarkan oleh pihak ketiga, oleh pengendara ojek online-nya, kita tidak tahu bagaimana protokol kesehatan di dalam rumah makan tersebut, di dalam restoran tersebut, apakah dijalankan atau terjamin atau tidak. Nah, kita tidak bisa melihatnya, makanya nanti kita akan kulik lagi dari pengendaranya dan juga dari perusahaan ojek online-nya. Saya pesan makanan dulu ya. Nah, ini makanan saya udah dateng, pemirsa. Wah, Bang, makasih ya Bang nganterin buat saya nih ya. Nah, ini nih pesanan makanan saya tadi. Bang, tapi sebelum Abang cabut nih, mau ngobrol-ngobrol dulu nih. Abang namanya siapa nih? Mulyadi. Bang Mulyadi, selama pandemi corona gini, ramai nggak orderan makanan kayak gini nih Bang? Ya, dikatakan rame ya nggak juga. Kadang ya adalah, ada 1, 2, 3, ada. Bang Mul, tapi dari ketika corona nerima orderan makanan di restorannya, Abang lihat nggak udah pada nerapin protokol kesehatan belum? Pakai masker atau enggak gitu? Kalau udah sih, udah semuanya, semua resto udah semua protokolnya udah jalan, semuanya pakai masker, cuci tangan dulu juga. Kadang-kadang kalau nggak pakai masker ya nggak bisa masuk. Kadang-kadang kitanya. Berarti udah dari sananya restorannya udah menyiapkan protokol kesehatan. Terus kadang kalau misalnya di depan ada tempat cuci tangannya juga gitu ya Bang? Ada semuanya. Tadi kalau makanan saya gimana nih Bang di tempat makannya? Ya pasti. Ada cuci tangannya juga, pakai masker juga, semuanya. Iya. Makasih banyak ya Bang Mul udah nganterin makanan saya. Hati-hati di jalan, semoga hari ini laris. Amin. Banyak orderannya. Iya. Makasih. Amin. Tadi pemirsa kita sudah mendengarkan ini cerita dari salah satu yang nganterin makanan saya tadi. Saya order ayam nih sebenarnya, mau saya makan nanti. Nah, nanti selain dari pengendara, saya juga mau kulik lagi dari sisi perusahaannya sendiri. Mereka kira-kira menerapkan protokolnya seperti apa supaya sebagai pihak ketiga ini bisa meyakinkan para pengguna seperti saya ini untuk memastikan kalau makanan yang saya terima ini aman, karena saya tidak melihat langsung kan kondisi restorannya seperti apa, rumah makannya seperti apa, UMKM-nya seperti apa. Nanti kita akan dengarkan di lokasi yang selanjutnya. Iya pemirsa, tadi kita sudah mendengarkan kan ini cerita dari salah satu mitra pengemudi yang juga mengantarkan makanan saya ya. Tadi sudah ada protokol kesehatan yang diikuti oleh restoran rumah makannya sendiri. Nah, harusnya memang kalau untuk di restoran atau di rumah makan ini harusnya disiapkan seperti ini. Salah satu contohnya adalah untuk physical distancing di tempat penunggu driver atau yang mau beli, atau kemudian ada tempat cuci tangan untuk driver juga. Sejumlah protokol kesehatan inilah yang kemudian menurut kita juga harus diikuti oleh rumah makannya sendiri. Nah, tadi kan saya berjanji untuk ajak Anda mau mendengarkan langsung informasi dari pihak perusahaan ojek online-nya sendiri. Di sini sudah ada bersama dengan saya ada Mas Hadi Surya, ini sebagai Head of Marketing dari GrabFood Indonesia. Halo, selamat siang Mas, apa kabar? Sehat ya? Baik. Iya, Mas Hadi, tadi kan saya udah sempat dengar ini cerita dari pengemudi ojeknya lah yang biasa nganterin makanan. Nah, ini seperti apa kemudian dari Grab memastikan kalau semua restoran, rumah makan yang kerjasama dengan Grab ini mengikuti protokol kesehatan, Mas? Betul. Jadi memang dari awal kami merintis proyek ini, kesehatan sama keamanan itu, kesehatan dan keamanan pelanggan itu adalah salah satu fokus utama kami. Iya. Jadi mungkin untuk menjelaskan lebih lanjut kita bisa lihat langsung ke lokasi dapur kami. Ya. Boleh, nih kita mau lihat yang mana nih Mas nih berarti nih? Mungkin kita bisa ke sini. Ini, oh ini macam-macam kan ya, ini sebenarnya areanya ada nasi goreng, ada hongtang. Layoutnya itu sudah mengikuti untuk masing-masing merchant. Jadi bisa dilihat masing-masing nama merchantnya itu di depan pintunya langsung. Jadi kalau saya kasih contoh, misalnya untuk merchant Cayo ini, jadi kita ikut masuk nih berarti? Silakan bisa. Oke. Jadi mulai dari
petugas yang eh, yang menyiapkan makanan itu semua menggunakan alat standar pelindung. Iya. Jadi mulai dari sarung tangan, hairnet, masker, dan lain-lain. Jadi begitu makanan dipersiapkan pun juga itu sudah mengikuti dengan protokol kebersihan yang standar. Gimana, apakah dari awal sudah ada perjanjian supaya harus ikuti protokol kesehatan, kalau nggak boleh jadi mitra, atau seperti apa nih? Jadi memang kalau di dalam perjanjian kami dengan masing-masing mitra merchant itu ada salah satu poinnya tuh di dalam kode etik adalah si standar kebersihan itulah juga ada. Ya. Jadi di dalam itu juga sudah kami masukkan himbauan dan juga standar prosedur kebersihan yang harus mereka ikuti. Tapi kalau seumpama di tengah perjalanan ada beberapa dari mereka yang tidak mengikuti protokol kesehatan itu, Mas, gimana bisa make sure mengecek supaya makanan itu aman gitu sampai ke pelanggan? Jadi biasanya kalau untuk laporan itu bisa kami terima mulai dari pelanggan kami atau bahkan dari mitra pengemudi kami. Jadi biasanya kami juga melakukan ada random check. Nah, nanti kemudian seumpama ditemukan ada merchant yang tidak mengikuti arahan tadi, protokol kesehatan, pakai alat pelindung diri, ini apa yang akan dilakukan pihak Grab nih sebagai pihak ketiga yang mengantarkan makanan gitu kan? Jadi sebenarnya pada dasarnya yang kami lakukan adalah otomatis akan ada himbauan atau reminder. Kalau sampai ibaratnya kejadiannya berulang, baru nanti kita akan mengambil tindakan lah kepada akhirnya yang bisa saja berujung dengan misalnya penonaktifkan. Tapi kalau menurut Mas Hadi sendiri nih sebagai salah satu bagian dari perusahaan inilah, kira-kira diperlukan nggak sih aturan untuk memastikan adanya keamanan pangan ini, khususnya di masa pandemi seperti ini dari pemerintah sendiri? Tentunya perlu, pasti. Perlu. Karena sampai sekarang ini belum ada peraturan yang untuk mengkhususkan keamanan pangan itu, Mas Hadi. Sebenarnya kalau untuk peraturan dari pemerintah itu kan sudah ada mengenai misalnya gimana menjaga kebersihan diri dengan mencuci tangan, terus kalau setiap beraktivitas itu kita harus memastikan kebersihan lah gitu. Jadi yang kami terapkan itu juga pada dasarnya itu mengikuti dengan himbauan itu gitu. Tapi mungkin lebih mendetail mengkhususkannya lagi kepada bagaimana kemudian akhirnya pihak ketiga, mungkin tidak hanya Grab tapi perusahaan lain juga begitu kan Mas ya, supaya bisa sama-sama make sure bahwa makanan yang diantarkan oleh mitra pengemudi itu sampai ke pelanggan itu aman gitu ya, Mas ya. Betul. Oke, ini artinya kalau bisa saya simpulkan dari Mas Hadi sendiri, dari mitra pengemudi bisa ngasih masukan, dari pelanggan bisa ngasih masukan, jadi Betul. dari pihak perusahaan juga bisa langsung menindak gitu ya, Mas Hadi ya. Betul. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Mas Hadi sudah memberikan banyak sekali informasi untuk TV One, karena di tengah pandemi seperti ini pasti banyak orang di rumah, banyak juga yang pesan makanan kan harusnya Iya, ya. otomatis, betul. Iya. Nah, pemirsa, nanti untuk di segmen selanjutnya kita akan kemudian mendengarkan ini tanggapan dari pihak lembaga peneliti sendiri, karena hingga saat ini informasinya ada salah satu lembaga peneliti yang akan kemudian meminta supaya pihak pemerintah ini memiliki ataupun mengeluarkan kebijakan untuk keamanan pangan khususnya di masa pandemi COVID-19 seperti ini. Tetaplah bersama kami, jangan kemana-mana di Kabar Siang di lokasi. Ya pemirsa, tadi di segmen sebelumnya kita kan sudah mendengarkan ini cerita dari pengemudi ojeknya yang nganterin makanan, kemudian tanggapan dari pihak perusahaannya seperti apa. Kira-kira sekarang dari kacamata yang lain, ini sudah bersama dengan saya ada peneliti dari Center for Indonesian Policy Studies yang akan menceritakan untuk Anda seharusnya regulasi keamanan pangan di tengah pandemi seperti ini seperti apa harusnya yang diambil oleh pemerintah. Kita akan tanyakan langsung, sudah ada Mbak Ira Aprilianti. Halo Mbak Ira, apa kabar? Sehat Mbak? Baik. Halo Mbak Mi. Iya, Mbak Ira, tadi kan saya udah sempet ngobrol ini sama pengemudi ojeknya, terus sama orang dari perusahaannya. Katanya sampai sekarang masih belum ada regulasi dari pemerintah yang ngatur keamanan pangan dari pihak ketiga. Itu betul Mbak? Kalau dari pandangan Mbak Ira sendiri gimana nih? Iya betul. Jadi sebenarnya keamanan pangan itu diregulasi melalui UU Pangan nomor 18 tahun 2012, UU
Pemerintah Daerah nomor 23 tahun 2014, PP Keamanan Pangan nomor 86 tahun 2019, PP Penjualan melalui Sistem Elektronik nomor 80 tahun 2019. Nah, dari 4 undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut tidak ada aturan terkait last mile liability atau biasa disebut dengan tanggung jawab jarak jauh. Jadi belum ada aturan mengenai pihak ketiga, penjualan jarak jauh, atau bagaimana peran pihak ketiga ini dapat membantu keterlacakan keamanan pangan dari suatu makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat. Jadi untuk bisa disimpulkan, peraturan perundang-undangan saat ini memang belum ada peraturan terkait penjualan jarak jauh dan juga peran pihak ketiga. Nah, artinya tapi kalau di tengah pandemi seperti ini, kalau dari pengamatan Mbak Ira, itu tingkat transaksi yang dilakukan menggunakan food aggregator application yang seperti ya sebutlah kayak Grab, kemudian Gojek, itu memang meningkat gitu Mbak, atau justru semakin menurun? Jadi akibat karena pembatasan sosial berskala besar atau karantina dan keterbatasan kita beraktivitas di luar, memang terjadi peningkatan transaksi selama pandemi. Suatu platform dari food aggregator melaporkan bahwa transaksi selama pandemi itu naik 4% dalam secara jumlah pesanan dan 7% pada jumlah makanan yang dipesan dalam setiap order. Jadi memang ada peningkatan gitu. Namun jika kita lihat juga dari perspektif konsumen, nah karena pandemi ini konsumen ini semakin sadar akan risiko keamanan pangan. Jadi itu juga hal yang bisa kita tilik dari dampak COVID-19. Nah, untuk regulasinya sendiri nanti dengan tadi data lapangan Mbak Ira sudah sebutkan, masih banyak ternyata transaksi yang dilakukan memesan makanan begitu di tengah pandemi seperti ini. Regulasi nanti yang mengeluarkan seharusnya berarti kalau dari pemerintah akan dilakukan dari BPOM gitu Mbak Ira? Ya, jadi karena keamanan pangan ini isu yang sangat unik di Indonesia, jadi memang pendekatannya itu antar sektor. Jadi berdasarkan tipe makanan yang bertanggung jawab itu kementerian dan lembaganya berbeda. Misalnya untuk pangan siap saji atau siap makan itu standar-standarnya diatur oleh Kementerian Kesehatan, namun dalam pemberian izin dan juga pengawasan ada di Dinas Kesehatan dan BPOM. Lalu kalau kita lihat juga pangan segar, misalnya jika memesan pangan segar melalui online, itu diatur oleh Kementerian Pertanian. Jadi memang sektor itu diberbedakan dari jenis pangannya itu sendiri. Jadi kalau misalnya dari pertanyaannya itu sendiri, harusnya siapa sih yang meregulasi? Sebetulnya kementerian-kementerian yang sudah ditunjuk di UU Pangan dan PP Keamanan Pangan. Namun dalam sisi pengawasan, memang mungkin regulator yang besar yang mungkin cukup bertanggung jawab ini di BPOM, seperti itu Mbak. Oke. Tapi dari pengamatan di lapangan juga sampai sekarang, khususnya selama pandemi dari awal tahun sampai sekarang, sudah ada yang melaporkan ini terkontaminasi makanan yang mereka pesan belum Mbak? Sampai sejauh ini, karena mereka tidak datang langsung begitu kan ke rumah makannya, ke restorannya, tapi pesannya online misalnya. Ada Mbak? Jadi memang dari hasil penelitian kami, dan kami juga membaca riset dari WHO, belum ada fakta atau evidence yang kuat yang menunjukkan bahwa kontaminasi ini bisa disalurkan melalui makanan atau kemasan makanan. Jadi belum ada konklusi atau riset yang dapat memastikan bahwa transmisi COVID ini dapat terjadi dari makanan dan kemasan makanan. Oke, kalau begitu makasih banyak Mbak Ira atas waktunya, penjelasannya nih. Semoga pemirsa yang nonton juga udah akhirnya paham lah. Jadi tidak hanya mengandalkan kalau beli makanan online udah pasti aman nih, tapi harus ya kita ngikutin juga kan, jaga jaraknya ketika ngambil makanan, dicek dulu itu makanannya kualitas restorannya gimana. Jadi awareness dari masing-masing juga sampai sekarang masih harus diterapkan. Gitu ya Mbak Ira ya? Betul, jadi keamanan pangan itu merupakan tanggung jawab bersama, harus dari pemerintah, konsumen, penjual makanan, penjual pengirim makanannya, dan juga pihak ketiga. Jadi dengan itu seluruh proses rantai makanan dari farm to fork itu bisa dijamin
Oke, terima kasih banyak Mbak Ira sudah bergabung bersama kita. Informasinya juga sangat penting sekali. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi di lebih panjang sesudah ini ya. Makasih banyak Mbak Ira. Siap. Makasih Mbak Ami. Itu pemirsa, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan ini cerita dari Mbak Ira, ini peneliti dari CIPS. Memang hingga sampai sekarang pemerintah belum memiliki regulasi untuk mengatur keamanan pangan khususnya dari pihak ketiga. Nah, itu awareness tiap-tiap orang ini juga harus, kemudian jangan lupa selalu menjaga jarak dan mengikuti protokol kesehatan, karena sampai sekarang pihak dari pemerintah juga masih belum mengeluarkan regulasi keamanan pangan yang mengikat pihak ketiga. Nah, kabar siang di lokasi ini harus kita sudahi sampai di sini. Pemirsa, tapi jangan kemana-mana karena di studio masih ada rekan saya yang akan mendampingi Anda pada siang hari ini. Terima kasih, tetaplah bersama kami di Kabar Siang.